Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini alhamdulillah dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang terbaik. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku, ya, dimanapun kalian berada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih, ya. Selalu always, tidak pernah never, tetaplah tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang seperti itu, ya. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Agung curahkan juga untukmu. Sesama saudara kita saling mendoakan yang terbaik, dan insya Allah doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah engkang Maha Agung. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya Allah kita masuk di penghujung, ya. Semoga bisa benar-benar di ujung. Kadang-kadang nggak selesai. Yang keempat, ya. Oke. Ini sudahlah ini, ya, sudah jelas kok, ya, surat Al-Maidah yang kemarin, ya. Nanti juga akan kita singgung sedikit, ya. Ini sebetulnya hanya sebuah komparasi untuk kalian bisa memahami tentang bagaimana tentang peristiwa, ya, sejarah, kisah pembunuhan bayi-bayi oleh Arab jahiliyah gitu, ya. Sehingga potretnya itu bisa kita lihat dengan tepat. Oke. Seri yang keempat. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk. Komen baca. Jadi aku nggak punya utang, nggak menumpuk. Pertama untuk Kang Nur Kolis Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu, salam ubaru, salam Islam rasional guru. Terima kasih untuk Kang Nur Kolis, dan salam juga untuk semua keluarga di Brebes, nggih. Berikutnya Kang Usman Yunan Lahir Saragi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, dari Dubai ikut menyimak kajian tiada tanding ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan atas dirimu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya MBR. Assalamualaikum Gus. Kemayoran selalu hadir. Kebetulan hari ini saya sedang mereview kajian Gus Betik dalam tema kajian tentang Nabi Adam. Karena saya penasaran setelah membaca sedikit kitab Talmud. Saya penasaran karena dalam Talmud Yahudi disebutkan istri pertama Adam bukanlah Hawa, melainkan Lilith. Lilith diusir dari surga karena menolak superioritas Adam. Karena mereka berdua diciptakan sama-sama dari tanah. Pertanyaannya, apakah kisah Lilith istri pertama Adam itu fakta atau hanya karangan Yahudi saja, Gus? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku ditanya demikian, maka jawabku itu adalah sumber yang tidak bisa kita cari argumentasi literalnya sehingga itu bisa diterima sebagai informasi yang benar, ya. Sekarang apa bedanya Talmud sama apa namanya Torah? Itu kan harus kita bedakan dulu, ya.
Kalau enggak nanti kacau. Sebetulnya Talmud itu sebuah tafsir, ya, yang disusun oleh kiai-kiai mereka lah gitu, ya. Jadi Talmud itu tafsir, ya. Aku tuh jadi ingat, aku dulu pernah ditanya waktu ngisi kajian, diundang di di markasnya EPI tapi di Makassar, ya. Ada yang tanya aku tentang itu. Sebetulnya dia nggak tanya karena dia dosen UIN atau apa. Apa itu Talmud gitu. Loh, mana deh buku bapak yang kecil itu? Gini nih kalau nggak dipersiapin. Yang kecil itu deh, coba angkat ini, coba. Angkat itu ya buku. Yang atas itunya angkat, bapak ketutupan itu kalau nggak salah. Nggak ada. Itu tuh. Nih. Di atas Five Gospel, di bawah. Ah, di bawahnya lagi. Ah, yang kecil itu. Ya. Nih coba aku buka referensinya, ya. Talmudmu itu yang kamu baca dalam edisi bahasa apa? Ya, bahasa apa itu? Karena menarik itu. Kalau bahasa Indonesia berarti kan diterjemahkan, ya. Originalnya bahasa apa? Nah, di mana tempatnya ini, ya? Mengapa Yudaisme 205. Kalau ketemu loh, ya, kalau nggak ketemu ya kita lewati aja, lain kali kita diskusikan. 205 di mana adanya? 205. Siapakah yang menulis Alkitab? Terus 204. Nah, ini Yahudi, ya. Itu nanti ceritanya seorang penulis Yahudi Yudaisme. Bentar ya, sebentar. Tenak. Bukan tenak, ya. Bukan ketubin. Aku itu kalau nggak nunjukkan sumber datanya kurang puas, ya. Supaya kamu juga mantap. Aku belum pernah dengar sih lilit itu, ya. Kok jadinya jadi dongeng, ya. Belum pernah dengar aku lilit. Oke, nggak ketemu, ya. Nanti kalau aku sudah ketemukan 10 perintah Tuhan, 10 commandment, ya. Musa, Taurat, orang Yahudi, Yudaisme, upacara mencari kesucian. Yudaisme, upaya mencari Allah melalui kitab suci dan tradisi. Bentar mas, penasaran juga gue. Ini ada hubungannya dengan pemberontakan Roma juga ini. Habis waktu kita nyariin, gak ketemu. Kalau ketemu mau tak gini kan sama kamu, tapi gak ketemu. Dah, ya. Jadi aku nggak bisa mengatakan itu akurat, ya. Itu aja komentarku. Oke. Kita lanjutkan ke Norman Padilla, Kang Norman. Apa iki? Assalamualaikum Gus, semoga Gus dan keluarga diberi kesehatan. Mohon izin Gus untuk kajian Kristolog dengan judul mana yang benar, Bibel Katolik atau Bibel Protestan, ditunggu penjelasannya. Salam hormat dari Balikpapan. Ya, aku usahakan ya, karena kan kajian ini sebetulnya kan ini menyelip di antara kajian Kristologi kita yang belum usai, yaitu tentang Nabi yang akan datang. Ya, apakah setelah itu dulu atau gimana nanti? Tapi ini sudah aku agendakan, nanti kalau lupa ya ditagih lagi. Ya, terima kasih untuk Kang Norman Padilla. Kemudian Kang Yoyo Kuswoyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap pencerahannya Tuan Guru. Salam Islam rasional. Jember punya Tuan Guru.
Mantap. Tapi Tuan Guru nggak punya rumah. Pengorbi Borneo. Assalamualaikum Samarinda Nyemak. Iya benar Gus, Quran Surat Maryam ayat ke-41 kitab diterjemahkan menjadi kisah. Rasulullah Muhammad diperintah Allah untuk menyampaikan kisah Nabi Ibrahim. Poin bidikan kajian kitab sama dengan kisah Salam Isra. Ya, sayangnya dari sekian kalian yang meneliti kan cuma penghobi Borneo. Yang lainnya kemana? Ngorok, tidur. Terus gitu otakmu mau pintar dari mana? Coba. Karena nggak ikut guidingku. Karena aku sudah bilang supaya kamu jangan terperangkap. Kamu kira kitab itu kitab ini harus begini nih. Ini. Ya ini benar bisa disebut kitab. Tapi nggak selamanya kitab diterjemahkan buku gini. Aku suruh kamu cari. Sudah tak tunjukkan suratnya, surat 19. Kok yang nyari cuman penghobi Borneo, yang lainnya kemana? Ngorok. Goblok kabeh gue. Gitu suruh memenangkan Gosul Fikar sama orang lain, kapan mau menang? Suruh belajar gitu aja nggak bisa. Masa dari sekian kalian yang mengikuti guidingku cuman penghobi Borneo gitu. Ya. Kalau dikasih guiding tuh diikuti. Kamu nonton dulu video ini sebelum nonton ini, ikuti. Kamu cari ini di ayat ini, ikuti gitu supaya kamu pinter. Otakmu goblok bae kandhane ra gelem. Ini cuman penghobi Borneo dari sejumlah kalian. Terus gitu mau menang kalian Gosul Fikar. Gitu mau jadi penentu. Diinjek lehermu. Ya. Oke, Mas penghobi Borneo, sekarang sudah terbukti ya bahwa kitab itu juga bisa berarti kisah. Jadi terjemahan Quran surat Al-Baqarah ayat kedua itu bisa kita koreksi. Itu tidak berbicara Al-Quran. Itu membicarakan bahwa kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, itu kan cerita masa lalu disampaikan kembali. Karena itunya disusun di bukunya biar nggak terserak gitu. Ya. Jadi bukan Al-Quran, cuman kan terjemahan, lihat itu terjemahan macam-macam. Kitab ini langsung dalam kurung Al-Quran dari Hong Kong nama. Karena otaknya sudah terpengaruh kalau kitab itu terus gini nih. Jalika sudah jelas-jelas Jalika kok diterjemahkan ini. Kalau hada itu ini, hada kitab, ini kitab. Jalika itu. Tapi ya sulit. Ngajak orang menjadi lebih baik itu sulit. Cuman kan kita nggak boleh berhenti dong ya. Tugas kita kan mengajak bukan merubah, nanti biar mereka berubah sendiri mau atau enggak. Aku kan pernah bilang semua yang ada di Indonesia ini penerbit-penerbit itu bisnis oriented, bukan edukatif oriented. Beda loh ya. Business oriented, business oriented sama edukatif oriented beda. Kalau ini UUD, kalau ini ya peningkatan kecerdasan umat, ini cerdas, beda. Nah, penerbit-penerbit yang ada di Indonesia itu semuanya bisnis oriented. Jadi mereka nggak melakukan koreksi supaya terjemahannya itu benar. Jadi saling copy paste aja. Terjemahan yang ada dicetak lagi gitu aja. Makanya dari tahun ke tahun terjemahannya ya gitu-gitu aja. Padahal kan aku sudah bilang, terjemahan itu relatif. Dia berusaha bergerak dari tidak sempurna menjadi sempurna. Semakin berusaha untuk mendekati original teksnya. Coba kalau kamu buka lah. Ada nggak yang sudah merubah bahwa Jalikal Kitabu itu bukan kitab
ini harusnya kitab itu pun kitab itu harus dipahami bukan Al-Quran, tapi kisah-kisah. Jadi kisah yang termaktub di dalam Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita kan mau membidik kisah ini Arab jahiliyah ini, nah itu bisa dipertanggungjawabkan adanya. Gitu ya. Minum dulu lah. Bismillah. Aku membayangkan gini, kamu padahal tak guiding, cuman aku bilang tolong cari, ajari diksi kitab di surat ke-19 surat Maryam. Ada nggak yang diterjemahkan bukan buku seperti yang kalian pahami? Dari kalian muka kalian semua itu yang ngikuti perintahku cuma 1 orang. Berapa persennya itu? Itu sesederhana itu. Belum lagi kalau aku suruh kamu sebelum nonton video ini dulu ya. Karena kalian maunya instan. Apa-apa yang instan itu dia tidak tahan banting gitu. Aku bisa begini ini belajar prosesnya lama loh, nggak instan. Mana ada Injilnya Bapak itu? Ini tak pelajari ini lama ini. Pertama dengan metode tematik ternyata keteteran aku. Akhirnya aku baca saja dari awal sampai akhir. Al-Quran juga begitu. Jadi ada proses. Kalian maunya instan, nggak mau proses. Kalau ada 10 seri langsung kamu lihat seri yang ke-10. Kepalamu itu. Kalau di kepala. Kalau seri 10 itu ya 10 dilihat semua. Baru nanti kamu itu benar-benar mengerti secara holistik. Bangunan logikanya yang aku sampaikan ke kamu ngerti. Ketika kamu ditanya orang lain, kamu bisa mempertanggungjawabkan secara akademik gitu loh. Mau instan aja. Instan itu kan sifatnya kan hanya pertolongan pertama, seperti mie instan. Coba kamu makan mie instan terus. Coba kamu makan mie instan terus, nggak mencret kamu. Itu kan hanya untuk pertolongan pertama. Nanti setelah ada nasi ya nasi. Kamu maunya instan. Aku sudah guiding baik-baik. Turuti kata-kataku. Kalau pinter kan untuk otakmu bukan untuk aku. Kalau aku sih sebetulnya udah cukup. Ngapain? Kalau lihat ini, baca ini itu diikuti. Ya. Nah, kembali ke sini ya. Penerbit itu nggak ada yang ngoreksi itu. Coba kamu ada Toha Putra, ada apa ya. Coba terjemahan Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua apa itu? Mesti sama semua. Karena mereka langsung copy paste. Apa yang sudah ada dicetak ulang, sudah ada nggak pernah mengkoreksi. Oh ini salah ini, harusnya begini. Nggak ada upaya itu. Karena memang tujuannya duit, bukan mengedukasi. Tapi kalau dia sebagai penerbit yang sudah bertanggung jawab, ya silakan cari duit, tapi harus ada edukasinya. Karena memang orang semua perlu duit, mau dikubur mampus pakai duit, nggak ada yang gratis. Artinya kalau percetakan itu cari keuntungan duitnya nggak apa-apa lah, tapi tolong edukasinya juga disertakan. Aku belum ada menemukan satu percetakan pun yang mengadakan koreksi terhadap terjemahan. Terjemahan itu nggak absolut, dia bisa dikoreksi. Nah, makanya kita bisanya begini ya sudah, kita koreksi. Berapa kali kita mendekonstruksi terjemahan? Cuman kamu tuh kalau diomongi manut gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang Kang Agus ya. Terlalu sempit jika diartikan hanya kisah saja, karena ada yang lain yaitu hukum Allah seperti halal dan haram, pencurian, waris dan pencurian, haji dan lain-lain. Oke, monggo. Makanya dia mengalami polisemi. Tidak satu makna. Sementara publik memahami kalau kitab itu ya buku itu. Ketentuan hukum itu bisa kitaban. Oke.
Lanjutnya Soleha kita Gispati. Alhamdulillah udah nyimak Tuan Guru. Semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu betul, aktual, dan tidak ada keraguan di dalamnya, termasuk konsep Theos Kolidrian, Allah Ibu Kanjeng Nabi Isa, ya. Dan itu bukan konsep Theos Kristen Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristen bukan salah kaprah sayangku. Kalau kasus begini itu salah paham, gitu ya. Kalau salah kaprah itu sebuah kesalahan dianggap benar padahal itu salah, gitu lah ya. Yang benar ini salah paham. Mereka salah paham, dikirain surat Al-Maidah yang kita nukil kemarin itu membicarakan konsep teos mereka yang itu umum, gitu ya. Padahal konsep teosnya Kolidrian, gitu. Jadi yang tepat itu salah paham, ya. Tidak tahu sejarahnya, nyerang. Ya akhirnya begitu. Oke, salam Isra dari Palu. Salam Isra juga untukmu. Salam untuk semua keluarga yang ada di Palu. Berikutnya Atum Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak terus sambil kerja. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu Atum Wijaya. Kamu dari mana asalnya, ya? Mungkin bisa disertakan. Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, terima kasih. Hujan hanya lewat sesaat hari ini. Kang Samsul Yatim nyimak Gus, salam Isra untuk semuanya. Oke. Kemudian Al-Fatih Brebes nyimak Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra. Banyak ya saudara kita di Brebes. Kemudian Kang Hermana Natawijaya. Atur nuhun Kang ya. Dilanjut Kang Arif Muksin ya dari Bandung kita ke Tuban. Hadir Gus, monggo. Kembali ke Brebes Didi. Nyimak Gus. Oke Kang Mas Didi. Kang Hari Sunandar ke Bandung lagi. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak sambil sarapan pagi. Oh berarti nontonnya pagi dia. Sebelum berangkat kerja. Gak masalah. Atur saja kapan sempatnya. Kemudian Kang Pep Hendarwan. Salam Isra semuanya setelah 35 menit tayang. Oke. Kang Joko Kendel, Gus, habis tema ini langsung tancap ke Kanjeng Nabi Musa tidak membelah lautan, Gus. Loh, kapan aku bilang Kanjeng Nabi Musa tidak membelah lautan? Salah kan? Kanjeng Nabi Musa itu membelah lautan. Cuman yang dibelah laut apa? Itu yang aku sampaikan. Bukan Kanjeng Nabi Isa tidak membelah laut. Ini salah lagi. Sorry. Kanjeng Nabi Musa ya, itu membelah laut, cuman laut apa? Ya, bukannya tidak membelah laut. Kan aku sudah bilang. Coba lihat itu teksnya, mau pelajari itu laut apa gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi Musa itu membelah laut, cuman laut apa? Apakah laut yang seperti kalian pahami? Seperti waktu kita bahas Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad itu Mi'raj, tapi Mi'rajnya seperti apa? Sebenarnya. Ya, ini kita agendakan dulu ya, Kanjeng Nabi Musa itu membelah lautan. Oke, Kang Rizal Wahyu ini jagoan kita, ini Rembang hari pertama Gus, number 1 terus ini. Oke, terima kasih. Sudah ya, cukup ya, sudah aku bacakan semua. Sekarang kita ke sini. Jadi yang aku perlu sampaikan kemarin itu cara bidiknya. Ya, cara bidiknya yang keliru ya. Ini Kolidrian. Ini sekte Kristen, yang jelas sekte itu pasti dia tidak mainstream. Ya. Ini non mainstream. Sementara ini ada Kristen mainstream ya. Yang surat Al-Maidah kemarin loh ya. Ini yang Bapak, Bunda, Putra. Ini Bapak, Putra, RK, Roh Kudus. Oh iya, mau aku ingat kemarin ada yang lupa. Dalam Katolik itu gimana ya? Secara formal mereka memang konsepnya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Secara formal seperti itu. Namun aktualisasi ya, mereka itu mengagungkan juga Bunda Maryam loh. Ini nggak sama dengan Protestan. Artinya sisa-sisa kolidrian itu masih bisa kita lihat di dalam Katolik. Meskipun Katolik secara apa ya namanya ya, secara formal konsep teosnya itu adalah mainstream, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi aktualisasi dalam kehidupan kekatolikan mereka itu sangat-sangat menghormati Bunda Maryam. Beda dengan Protestan, gitu ya. Oke, artinya sisa-sisa kolidrian itu bisa kita lihat pada Katolik, gitu loh, ya. Oke, ini ya. Nih ya. Ini khusus. Ini umum. Ini anti mainstream, ini mainstream. Kesalahannya mereka salah pahamnya ketika hal yang khusus ini dibidik oleh kacamata umum. Ini yang jadi salah. Kalau khusus ya dibidik menurut kacamata khusus, kalau umum ya umum. Maka dia bilang, oh salah itu Al-Quran, kami tidak Bapak, Bunda, Putra, tapi kami Bapak, Putra, Roh Kudus. Lah emangnya Quran ngomongin lu? Quran itu memberikan respon terhadap kolidrian. Gitu loh. Ini khusus karena dia minoritas, yang umum tuh ini. Nah ketika khusus dilihat dari umum jadi masalah. Jadi yang salah itu yang ngelihat bukan Al-Qurannya. Ya, ini nanti terjadi pada ini. Ya. Oke. Kontradiksi yang kita bisa lihat dalam tanda kutip kontradiksinya itu. Al-Quran itu sudah digaransi di awal bahwa kisahnya itu bisa diterima sebagai kisah yang akurat. Pembunuhan bayi, Al-Quran juga mengisahkan di beberapa ayat, bukan dengan satu ayat. Dengan demikian berarti pembunuhan bayi itu bukan hanya dalam sejarah, tapi di dalam Al-Quran juga ada, berarti itu benar-benar terjadi. Kan begitu. Logika nggak puas di situ, rasionalitasnya masih tanya. Lah kalau benar-benar terjadi, bagaimana mungkin faktanya orang Arab sekarang masih ada? Karena kalau wanita-wanita yang bayi-bayi itu dibunuh tentunya tidak terjadi regenerasi. Tapi faktanya Arab sekarang masih tumbuh dan berkembang sebagai sebuah bangsa. Nah, takutku kalau kamu ditanyain oleh mereka dengan cara seperti itu kamu nggak bisa menjelaskan. Plungu, lolo gitu. Makanya ngaji itu menjadi perlu, sehingga ketika ada yang meminta pertanggungan jawab tentang imanmu, kamu bisa menjelaskan. Kan kontradiksi itu. Kalau misalkan Al-Quran tidak mengisahkan cerita itu, kita nggak ada beban. Masanya Al-Quran mengisahkan. Seandainya tidak mengisahkan, cuma ada sejarah, oh sejarahnya nggak benar, kan tinggal ngomong gitu. Seperti kisah Umar, oh hadisnya nggak benar, beres. Masalahnya Al-Quran ikut menceritakan bagaimana pertanggung jawabmu kalau ditanya. Berarti Al-Quran benar? Benar. Lah itu buktinya orang Arab sekarang masih banyak kok. Kalau memang bayi-bayi perempuannya dibunuhin kan nggak terjadi regenerasi. Nah, inilah benang kusut ini yang akan kita urai. Ya, kalian dengar. Aku bacakan. Ngombe terus kentek kopi ini. Poros, bismillah. Ya. Di mana sebetulnya problematikanya ini? Di mana? Di sini. Dengar ya. Bahwa sejak awal aku sudah katakan bahwa Arab itu jangan kamu pandang sebagai sesuatu yang one color. Satu warna.
Nah, mereka terpecah menjadi beberapa warna yang biasa disebut dengan apa ya? Klan ya, dengan klan gitu ya, atau dengan bani gitu. Itu istilah-istilahnya yang menyatakan mereka berkelompok. Gitu ya. Jadi jangan dilihat one color, enggak, multicolor. Dan sudah kita nukil ayatnya, di antara mereka suka perang, maka didamaikan oleh tali Allah. Pada saat itu mereka sudah di tepi jurang neraka. Ya. Jadi yang mendamaikan Islam, yang mempersaudarakan mereka. Ya. Oke. Pada mulanya perbuatan membunuh bayi-bayi perempuan itu dilakukan oleh Bani Rabi'ah. Lihat ini. Bani Rabi'ah. Ya. Pembunuhan bayi perempuan. Ya, pertama kali itu yang melakukan Bani Rabi'ah. Sudah 30. Apa dibikin dua kan? Enggak tahu lah ya. Kemudian diikuti oleh Bani Kindah. Nih. Kemudian diikuti oleh Bani Tamim. Ini pun enggak semua. Sebagian. Artinya ya, peristiwa-peristiwa biadab itu hanya dilakukan oleh 3 bani ini. Bani Rabi'ah, Bani Kindah, Bani Tamim, itu pun enggak semuanya mereka, hanya sebagian. Ya, hanya sebagian. Nih. Bani Rabi'ah, Bani Kindah, Bani Tamim. Ini saja. Jadi yang diceritakan oleh Al-Quran itu ini. Apakah Arab-Arab Bani yang lain melakukannya? Tidak. Jelas. Kemudian ada satu nama ya. Sa'sa'ah. Ini namanya agak sulit. Di sini nampak deh. Tapi kurang mantap deh. Di sini masih silau, masih ada matahari. Enggak, ya. Aduh. Ya. Nih, lihat nih. Ada satu nama yang dia tokoh penyelamatan. Ini kalau misalkan hidup di zaman sekarang harus dapat Nobel ini, karena dia tokoh penyelamatan, ya, menyelamatkan bayi-bayi itu, yang bernama agak sulit namanya, Sasa, ini dia, oh bukan Sa'sa'ah, oh betul ini, Sa'sa'ah Ibnu Najiyah, Ibnu Najiyah. Inilah tokoh penyelamat atas pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh ini. Bani-bani keplek nih. Ya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kalau kita lihat riwayatnya ini berarti dia konglomerat. Ya. Sang penyelamat ya, Sa'sa'ah Ibnu Najiyah ya. Jadi tidak semua masyarakat Arab jahiliyah itu merestui perbuatan ini. Arab-Arab keplek ini yang bunuh anaknya ini. Ya. Salah satunya ya, satu nama terkenal ini Sa'sa'ah Ibnu Najiyah. Ya. Menebus dengan 2 ekor unta hamil 10 bulan. Bayangkan. Sangat berharga sekali di saat itu ya. 2 ekor
2 ekor onta hamil lagi. Dan hamilnya sudah 10 bulan lagi. Coba, ini tebusannya. Menebus bayi-bayi yang mereka ini. Ya. Ini adalah harta yang paling berharga pada masa tersebut bagi setiap orang tua yang bermaksud menanam hidup-hidup anaknya. Dibeli, ditebus pakai ini. 2 ekor onta, ya. Hamil 10 bulan, berarti sebentar lagi melahirkan. Nggak tahu onta itu hamilnya berapa bulan ya. Kalau gajah itu berapa tahunan kalau gajah. Ya, ditebus sama dia. Disebutkan bahwa dia sempat menebus 300 anak perempuan yang direncanakan untuk dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. 300 bayi perempuan berhasil diselamatkan oleh Sasa'a Ibnu Najiyah. Nih, penyelamat. Maka aku bilang kalau dia hidup di abad ini, dia punya hak dan wajib diberi hadiah Nobel. Ya, hadiah Nobel. Ya, jadi itu ceritanya ya. Setelah Islam masuk, nggak boleh. Itu dilarang, ya. Itu dilarang. Ya, itu dilarang. Makanya dikritik. Jadi Islam tuh mengkritik kebejatan Bani Rabi'ah, Bani Kindah, Bani Tamim ini. Oke, ya. Nah, sekarang aku mau menggunakan komparasi apple to apple tentang yang kemarin itu tentang kolidrian ya, yang aku tadi sempat singgung. Gini jelasannya. Ini khusus. Yang melakukan pembunuhan bayi-bayi khusus 3 bani goblok ini. Itu pun yang Tamim itu tidak sebagian. Sementara yang umum nggak begitu. Ini Arab-Arab yang lainnya ini. Ini Arab-Arab selain Bani Rabi'ah, Bani Kini, Bani Tamim ini ya. Ini Arab-Arab lainnya, Arab-Arab lainnya, Arab-Arab lainnya. Jadi ada 2 yang harus kita perlakukan secara berbeda. Ada Arab khusus nih yang melakukan pembunuhan bayi-bayi, ada Arab umum. Pahami dulu sebentar ya. Ya. Oke. Ini apple to apple sama peristiwa kolidrian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulangi, Ghoiru Islam ya begitu gegabah menyalahkan Al-Quran karena dia memandang yang khusus itu dengan umum. Yang khusus bahwa bapak, ibu, dan putra itu khusus pada kolidrian. Sementara dilihat oleh kacamata umum, bapak, putra, roh kudus, ya bubar. Artinya yang geblek bukan siapa-siapa ya, mereka sendiri. Tapi gegabah menyalahkan Al-Quran. Padahal mereka salah melihat hal yang khusus dilihat dengan kacamata umum. Sama dengan ini. Yang khusus itu di sini loh. Ini khusus ini doang. Yang ini kagak. Jadi di sini bayi tetap berjalan normal. Cuman di sini bayi-bayi itu dibunuh, itu pun diselamatkan oleh Sasa'a Ibnu Najiyah. Ada sekitar 300 bayi yang diselamatkan dengan cara dikasih ganti rugi dengan 2 ekor onta hamil 10 bulan. Maka dari itulah generasi Arab itu tidak musnah. Tidak musnah. Tapi kalau dilihat bahwa apa yang terjadi di Rabi'ah, Kindah, dan Tamim ini dianggap sebagai keumuman orang Arab, yo goblok gue, yo kue yang salah, kamu yang salah, bukan Al-Qur'annya.
Orang hal khusus kamu lihat dengan kacamata umum. Tidak bisa. Khusus dilihat kacamata khusus, umum dengan kacamata umum. Kalau khusus kamu lihat umum, mesti salah. Umum kamu lihat khusus juga salah. Gitu loh. Jadi masalahnya di sini. Ini bersifat khusus. Di Rabia, di Kinda, di Tamim. Kalau di Arab-Arab lainnya enggak, tetap aja anak wanitanya itu dihidupi. Makanya tidak punah, terjadilah regenerasi yang berjalan seperti adanya sehingga bangsa Arab sekarang masih ada. Paham di sini? Ya, mudah-mudahan paham ya. Makanya kemarin kan kenapa aku nukil surat Al-Maidah itu? Kesalahan orang melihat tentang konsep teos itu ketika khusus dipandang umum. Sama dengan ini. Ketika khusus dipandang umum, ya bubar kamu. Bukan Al-Qur'annya yang salah. Kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat kedua. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Udah ada. Jadi ini betul. Nah sekarang bisa terjawab. Bayi-bayi dibunuhi, bayi-bayi perempuan. Kenapa regenerasinya kok tetap jalan? Karena yang melakukan pembunuhan bayi-bayi itu khusus hanya Bani Rabia, Bani Kindi, Bani Tamim sebagian. Yang lainnya tidak. Yang pertama. Yang kedua, ada seseorang tokoh penyelamat, Sasa'a Ibnu Najah, yang menyelamatkan 300 bayi dari Bani yang bajingan ini, yang jahat ini, dengan cara menukar bayinya dengan 2 ekor onta hamil 10 bulan. Mungkin kalau 2 ekor loh ya, bukan 1 ekor. Onta hamil 10 bulan kalau sekarang apa itu? Rolls Royce mungkin ya. Ini abad sebelum Islam loh ini. Ini kan terjadi kan sebelum Islam. Islam itu abad ke-7. Baru nanti setelah Islam datang abad ke-7, ada yang bilang abad ke-6 ya, ini dilarang. Nggak boleh. Oke. Clear ya? Jawabannya sudah tahu ya. Kenapa? Kalau memang benar dibunuhin kok masih berlangsung kehidupan bangsa Arab. Karena yang dibunuh itu khusus. Kamu jangan lihat dengan kacamata umum. Clear ya? Oke. Berapa? 42. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau jelaskan ke kalian ya. Mumpung kita ada di kajian ini ya, supaya kamu itu mengerti bahwa Islam itu agung ya. Agung ya. Sangat-sangat agung ya. Jika zaman jahiliyah anak dibunuh oleh mereka yang tidak berpengetahuan, kalau sekarang gimana? Apakah sekarang tidak ada? Coba kamu pikir. Terus lebih biadab mana? Yang dulu itu orang-orang geblek yang melakukan. Kalau sekarang kan meskipun itu tidak ya. Aku nggak tahu ya, apa ada negara yang melegalkan aborsi ya? Nggak tahu. Amerika legal tak? Ya? Nah coba. Biadab mana orang dulu sama orang sekarang? Kalau orang dulu ya karena terkebelakang ya. Kalau sekarang kan yang melakukan itu orang-orang yang pinter, yang sudah ahli-ahli, dokter-dokter di rumah sakit itu. Jadi seperti aku bilang, sejarah itu selalu berulang. Cuman perspektif triggernya aja yang beda. Sudah aku ceritakan sejak zaman Bapak Abraham. Di seri awal kan aku ceritain begitu. Jadi jangan lu kira sekarang sudah kagak ada. Ada, cuman triggernya beda. Gitu. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kamu harus percaya diri dan kamu harus bangga sebagai orang Islam, ya. Bahwa jauh hari Islam itu sudah berbicara tentang HAM, tentang persamaan gender.
Jadi tidak perlu itu orang-orang di luar Islam mengajari kita tentang persamaan gender, tentang HAM. Abad ke-7 kita sudah berbicara tentang HAM. Tahu kalian? Ini harus ditanamkan ke kamu, nanti ke anakmu. Jadi Islam itu bangga gitu loh. Bukan mereka kan baru kemarin bicara HAM. PBB itu tahun berapa dibentuk? Islam sudah sejak dulu kala. Laki dan perempuan itu harus disamakan, tetapi ada sisi-sisi tertentu yang memang harus beda. Hak hidup sama-sama hamba Allah. Pendidikan sama, biar sama-sama pinter. Gitu. Kan aku sudah bilang, makanya kalau ada satu negara dengan kekuasaannya mereka mengambil keputusan terus anak-anak perempuan nggak boleh sekolah terus di rumah saja. Aku nggak tahu itu dari mana dapat ajaran gitu. Islam nggak begitu. Islam itu memberikan kebebasan kepada wanita, tapi dia dalam batasan-batasan tertentu. Nggak terus ditekan. Pokoknya untuk perempuan itu urusannya sumur, kasur, dapur, kasur, sumur, kasur, bolak-balik berputar itu. Nggak begitu. Semua itu harus sama-sama pinter. Yang laki pinter, yang perempuan pinter. Jadi gender itu benar-benar sudah diperhatikan sejak dulu abad ke-6 ke-7. Jadi kalau ada sekarang lembaga lembaga ya katakanlah lembaga internasional yang levelnya biasanya pusat-pusatnya kan di negara-negara yang sudah maju sana. Terus ngajari HAM sama kita orang Islam. Kasih senyum aja lah. Kita kasih senyum, ya. Oke. Aku katakan bahwa ini tamat, alhamdulillah bisa kita selesaikan ya. Besok kita beralih ke topik yang lain. Kang Samsul Yatim, sudah aku bayar lunas. Aku nggak punya utang sama kau. Ini requestmu sudah aku bayar. Totalnya 4 episode. Ya. Jadi begini penjelasanku. Untuk Kang Samsul Yatim dan untuk yang lainnya, kalau setuju silakan diambil, nggak setuju tinggalkan, tidak ada masalah. Ya, itu dari aku. Ya, pesanku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Ya, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap menghormati saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kita sama-sama berharap semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan berikutnya, nek tak kandani ojo ndablek gue. Lo tak kasih guiding tuh ikuti, jangan ndablek. Supaya kamu pintar gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu edisi tamat sudah ya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.